Kita udah masuk ke minggu yang kesekian kali dari merebaknya isu, bukan isu lah ya, fakta pandemi corona. Jadi di video kali ini aku ngundang Bang Topik yang trafficnya cukup tinggi di sosial media, akan ngebahas soal corona. Jadi aku ajak dia untuk ngomong di video. Kenapa aku ngundang dia? Karena aku nggak mau masuk penjara sendiri. Jadi gimana Bang soal corona ini? Karena kan aku ngeliat tuh di di FB kan udah mulai berseliweran nih, yang pertama tuh kita memang ngelawan coronanya kan. Kita memang sedang ngelawan pandemi corona ini. Yang kedua, kita juga ngelawan regulasi-regulasi dari pemerintah yang kita pikir ini kok begini ya gitu loh. Dan yang ketiga, kita juga ngelawan isu-isu hoax terkait corona ini. Jadi kalau menurut Bang Topik tuh gimana tuh? Corona ini gimana sih sebenarnya gitu? Jawab nih. Ya. Oke. Kalau menurut aku sih ya, corona ini kan sebenarnya bukan virus pertama yang melanda dunia ini. Ya. Dulu sempat ada virus MERS, lalu SARS, lalu flu babi. Flu babi itu tahun 2009. Nah jadi ada fakta menarik sebenarnya terkait dengan virus-virus ini. Karena dulu tahun 2009 aku tuh pernah jadi salah satu suspek pertama flu babi. Oh, flu babi. Suspek Pertama. Kalau sekarang tuh mungkin kayak ODP gitu ya. Udah Atau setingkat PDP. Oh, PDP. PDP lebih tingkat lagi lah gitu. Nah, Dulu zaman flu babi itu nggak ada istilah ODP, PDP. nggak ada. Dulu hanya suspek, terus positif atau negatif zaman itu. Waktu itu tuh aku tuh baru pulang dari Malaysia karena kecapean waktu itu, akhirnya tiba di rumah waktu itu demam. Nah sampailah di kapal waktu itu, dicek suhu. Nah cuman waktu itu petugasnya mungkin kurang paham ya cara ngecek suhu. Dia ngecek suhu tuh di depan blower AC kapal lah. Jadi suhu orang semua ya dingin, nggak terasa yang panas, mana yang normal, yang normal. Jadi akhirnya dikasihlah selebaran waktu itu. Kalau terjadi demam, langsung lapor ke puskesmas. Dan bodohnya aku waktu itu aku langsung lapor karena aku demam. Lapor ke puskesmas, jelaskan sama perawatnya, saya baru pulang dari Malaysia. Oh, kamu sana. Kamu flu babi. Waduh, itu kayaknya. Itu waktu itu memang yang ditarget itu yang dari luar-luar juga ya, yang waktu masalah flu babi itu. Ya, dari luar, karena kan waktu itu Malaysia udah red zone tuh, udah daerah merah. Jadi karena baru pulang dari Malaysia, terduga lah nih flu babi. Karena waktu itu di pelabuhan Tanjung Pinang itu kan nggak ada pengecekan suhu yang inframerah gitu ya. Jadi suhu badan kita lagi jalan terlihat suhu badan itu kan nggak ada. Jadi setelah lapor ke puskesmas, orang puskesmas waktu itu suruh sana diusir. Akhirnya aku langsung lah pergi agak menjauh kan. Sedih sih sebenarnya. Waduh, aku kena flu babi nih, mati nih. Dijemput lah, berangkat pakai ambulan waktu itu ke RSUD Kota Tanjung Pinang. Sampai di RSUD itu dijemput tuh sama astronot. Ya modelnya kayak sekarang lah, orang perlengkapan pakai APD lengkap semua. Itu berarti waktu ke puskesmas kan di reject tuh ya? Di reject. Terus bisa dijemput pakai ambulan tuh gimana ceritanya? Itu kalau nggak salah pakai ambulan puskesmas. Oh, jadi puskesmas yang tetap ngarahin supaya ke RSUD Kota. Oke. Waktu itu RSUD Bintan belum ada. So sampailah RSUD Kota itu udah dijemput tuh sama astronot itu, perawat yang menggunakan APD lengkap. Dan aku waktu itu tuh diisolasi selama 2 minggu di RSUD Kota. Kan RSUD Kota ada ruang isolasi. Waktu itu sama Dokter Agustin yang merawat aku waktu itu.
Mm-mm. Nah 2 minggu itu untuk menentukan aku ini negatif atau positif. Jadi butuh waktu 2 minggu, Butuh waktu 2 minggu. untuk memastikan si pasien ini Negatif atau positif Ah. flu babi. Flu babi. Flu itu namanya babi belakang. Nah setelah itu eh setelah 2 minggu barulah keluar hasilnya, dan alhamdulillah negatif waktu itu. Oke, selama 2 minggu tuh apa aja tuh yang maksudnya diapain Diapain aja aja? di RSUD itu? Nah di RSUD itu tiap pagi itu di swab. Mungkin kita sekarang ini kan sering mendengar nama istilah swab, terus apa ya itu lagi tuh yang ngecek darah, rapid test. ya, rapid test ya. Jadi tiap pagi itu di swab, diambil dahaknya sama diambil darahnya. Tiap pagi selama 2 minggu. Setiap pagi? Setiap pagi. Selama 2 minggu itu di swab lah, Di swab. di rapid test juga gitu. Rapid test waktu itu belum ada. Oh. Jadi di swab. Jadi sama gambaran di swab itu gimana sih? di swab itu kita ada kayak cotton bud untuk korek telinga, panjang segini, itu dimasukin tuh. Si pasien ini suruh nganga, diambil dahaknya di sini nih. Itu sakitnya, aduh, nauzubillah, kaki itu sampai kejang-kejang kita. Karena nahan yang masuk ke Karena tenggorokan. sampai Jadi kayak mau muntah gitu lah ya? kayak mau muntah. 2 minggu digituin tiap hari. Sampai keluar hasil negatif atau positif. Dan selama itu diisolasi itu di RSUD kota, nggak boleh kemana-mana. Waktu Bang Topik diisolasi itu, tahu nggak kira-kira ada berapa pasien lain nggak di situ yang juga lagi diisolasi soal flu babi? Nah waktu itu aku masih ingat ya, aku orang pertama di Kepri lah, yang Suspek flu babi. Flu babi. Nah, itu. Bahkan ada beberapa wartawan datang ke situ untuk wawancaranya via kaca, teriak-teriak gitu. Oh gitu. Via kaca, teriak-teriak. Tapi bukannya flu babi ini nggak menular lewat manusia ya? Dia nggak tahu sih, koreksi kalau aku salah ya. Dia bukannya menular dari hewan ke manusianya ya? Bukan manusia ke manusia ya? Nah kalau seingat aku dulu ya, ada namanya flu burung dan ada namanya flu babi. Setelah flu burung baru muncul flu babi waktu itu. Nah flu burung itu memang agak sulit menularkan. Menularkan itu medianya tak seperti corona. Kalau corona kan kita nempel sini nih, ini ada bekas kita, dia tahan 9 jam. Kalau si flu burung itu dia nggak melalui media gini, melalui batuk juga, flu juga. Cuman flu burung itu sulit menular tapi lebih mematikan. Kalau flu babi gampang menular tapi tidak begitu mematikan. Nah yang sama kayak corona dong. Yang dikhawatirkan tuh para dokter-dokter itu kalau flu babi itu bergabung sama flu burung, gampang menular dan mematikan. Karena jeda waktunya juga nggak begitu jauh ya, flu burung sama flu babi. Flu babi. Oke, berarti untuk memastikan si orang ini negatif atau positif, dulu saja kasus flu babi itu harus diisolasi selama 2 minggu, dan dilakukan swab setiap pagi. Selama 2 minggu. Itu baru ketahuan hasilnya. Berarti corona juga harusnya gitu. Mestinya gitu sih. Karena apa ya, corona ini kan sudah menjadi pandemik ya. Seluruh dunia sudah dikunjungi nih sama si corona ini ya. Nah kita memang harus sadar kemampuan rumah sakit kita juga terbatas kan. Bukan hanya Bintan ya, terutama seluruh Indonesia pun terbatas. Cuma ya paling tidak adalah langkah-langkah yang mesti diambil nih untuk tahu si pasien ini negatif atau positif, ODP atau PDP istilah sekarang ini kan. Nah itu kan harusnya ada nih. Nah pemerintah Kabupaten Bintan kan terus memposting jumlah pasien yang ODP segini, PDP segini, terus negatif segini gitu kan. Kita di Bintan masih negatif ya? Masih negatif, cuman itu nggak tahu sih. Itu negatif karena memang nggak ada atau karena nggak ketahuan? Bisa jadi nggak ketahuan. Karena kayaknya sibuk fotonya aja sih. Nyindir. Nggak, jadi kalau menurut Bang Topik berarti harusnya
langkah-langkah menghadapi corona itu juga sama dengan waktu Flu babi. kita waktu kemarin ngadepin flu babi ya. Mestinya gitulah. Artinya dulu aja SOP-nya tuh bagus lah, kalau menurut aku pribadi bagus ya. Oke bang, memangnya sekarang gini ya, kan dulu abang nih kena flu babi, disuspek flu babi, berdasarkan indikasi-indikasi yang general lah, kemudian melaporkan diri bahwasanya saya kayaknya kena tuh indikasi-indikasinya, makanya saya atas dasar self awareness ya, kesadaran pribadi itu coba ada cek gitu kan. Emang di Bintan ini udah ada orang yang dia mungkin punya indikasi-indikasi, kan banyak tuh dari selebaran yang katanya kalau kamu baru bepergian ke luar negara, kamu punya batuk, demam tinggi apa segala macam itu dicek. Memangnya pernah ada orang yang ngecek kemudian nggak dilakukan seperti kayak flu babi itu? Nah, ini sebenarnya lelucon juga sih sebenarnya. Pernah, ini kejadian real sih. Ada teman waktu itu baru pulang dari Jakarta, dari Jakarta ke Batam, Batam ke Pinang, oke. Nah, salahnya dia sih juga, dia baru pulang dari red zone di daerah merah. Jakarta kan udah red zone. Ini kasusnya nih corona ya? Corona ya? Corona. Oke. Jadi setelah sampai di Kijang waktu itu, karena aku tinggal di Kijang ya, di Kijang dia nggak ada ngelapor, dan dia juga sempat kemana-mana, Pinang. Ya mungkin karena dia nggak tahu, atau dia takut, atau apalah. Maksudnya apa nih bang? Dia nggak tahu, maksudnya apa nih? Dia terindikasi corona. Oh, dia dari red zone ya? Dia dari red zone. Mungkin dia nggak tahu harus ngapain gitu kan. Jadi akhirnya dia kemana-mana, udah kemana-mana. Tapi kan katanya Bintan udah punya satgas COVID itu ya? Yang bahkan langsung diketuain sama bupati ya? Apa? Mungkin aja. Nggak tahu juga satgas itu kerja apa nggak tahu. Jadi karena kemarin pernah coba nelpon nggak diangkat. Oh mungkin hotline-nya siapa yang nelpon? Aku nelpon ke satgas itu. Satgas kan ada 2 nomornya tuh. Telepon yang waktu itu yang simpati itu. Katanya nomor Anda 7 sedang sibuk katanya. Oh berarti mungkin trafiknya lagi tinggi bang, lagi banyak nelpon. Ya nggak tahu lah, entah sibuk, ada yang nelpon atau apa. Cuma telepon lagi nggak diangkat. Oh gitu. Nah, akhirnya inisiatif lah waktu itu coba telepon Pak Kadis Kesehatan kan. Kepala Dinas. Pak Gama ya. Coba sifatnya konsultasi lah, gimana kira-kira apa begini ceritain kan kronologinya habis itu. Tentang si teman ini tadi. Si teman ini. Berarti Bang Topik ngikutin, maksudnya Bang Topik juga ada di setiap fase apa sih namanya? Konsul lah gitu ya. Gitu. Ya ada. Jadi akhirnya telepon Pak Gama dan beliau bilang langsung koordinasi ke Babin Kamtibmas Kijang, karena kan si teman ini kan berada di Kijang. Lalu koordinasi lagi ke Babin Kamtibmas, arahan beliau hubungi puskesmas atau rumah sakit. Nah karena kondisinya malam waktu itu, puskesmas tutup. Jadi cobalah datang ke rumah sakit, arahkan si teman ini datang ke rumah sakit. Selang berapa jam gitu, setengah jam nggak salah, dia datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditanya dari mana, maksudnya perjalanannya kemana aja gitu kan. Terus cek darah. Nah, cek darah, terus aku tanya lagi sama si teman ini, udah habis cek darah ngapain? Nunggu sebentar, habis itu suruh pulang. Kok gitu? Nggak tahu, emang kayak gitu katanya. Terus ini gimana nih ketika nanti misalkan ada wabah corona ini menghampiri seluruh, anggaplah ada 10 orang atau 30 orang masyarakat yang datang ke rumah sakit disuruh pulang, kita tahu apa dia pulang ke rumah? Nggak, tapi kayak yang si teman tadi kan tentu udah kesana sini ya? Ya, udah kesana sini. Udah maksudnya udah banyak tempat yang dia kunjungin. Ya, nah yang kita takuti sebenarnya sih kalau si teman ini punya gejala karier. Karena kan ya walaupun aku bukan orang kesehatan, tapi kan kita sering-sering baca-baca buku ya kan, nggak referensi, jadi kita juga nggak bego-bego kali lah. Akhirnya
Yang kita takutin itu karier itu, dia tertular tapi dia merasa badannya sehat-sehat aja, tapi dia sudah mampu menularkan ke orang lain. Nah yang kita takutkan kalau misalkan dia jumpa orang tuanya yang punya riwayat atau imunitas yang lemah. Iya, mungkin orang tuanya udah punya komplikasi penyakit yang lain kan gitu. itu lebih memudahkan si virus itu infeksi ya. Ya. Apa sayang? Kurang dikit ya? Sini, kurang dikit ya. Sorry. Oke. Jadi setelah si teman tadi sampai di rumah sakit cuma diambil sampel darah. Sampel darah. Nah kita nggak tahu sih apakah di rumah sakit RSUD Bintan itu sudah ada pengecekan sampel darah yang lebih fokus kepada corona gitu kan. Oh gitu. Nah, karena aku ngebandingin dengan pengalaman aku. Ya, karena pengalaman flu burung flu babi dulu itu kan nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Gitu kan. Iya. Dan akhirnya berapa hari kemudian aku telepon, dia di rumah memang, si temenin di rumah, setiap hari dikunjungi puskesmas. Oh berarti ada ini dong ya, apa namanya? Ada tanggapan tindakan juga dari pihak rumah sakit. Nah dia jatuhnya isolasi Mandiri di rumah. Nah dalam pikiran aku ya isolasi mandiri itu sebenarnya dia harus sendiri, misalkan di kamar, nggak boleh bareng sama istrinya, ya kan? Atau nggak boleh keluar mandi, ya kan? Karena nanti ketemu sama keluarganya, mamanya, bapaknya. Benar. Jadi sekarang itu si teman itu gimana bang? Si teman itu sekarang ini masih tiap hari masih dikunjungi sama puskesmas. Cuma itulah yang aku nggak tahu ya, kok gitu. Mestinya kan kemarin kan kalau ngelihat berita dari dari fanpage-nya pemerintah Kabupaten Bintan, katanya kan Pak Bupati ingin membuat ruang isolasi sementara nih, karena menunggu yang di Pulau Galang selesai, ya kan. Nah di rumah sakit, di puskesmas ada ruang isolasi sementara. Nah mestinya si pasien ini ketika sudah datang ke rumah sakit ya diisolasi dulu dong di rumah sakit, dipantau dulu, ya kan. Atau mungkin karena rumah sakit kita kali yang belum siap kali, atau gimana? Atau Bang Topik mungkin punya informasi yang lain? Bisa jadi sih ya, karena ada beberapa teman yang nyampaikan memang rumah sakit Bintan itu memang punya ruang isolasi. Oh punya Ruang isolasi. Cuman informasinya sih nggak tahu bener apa enggak, mudah-mudahan aku yang salah sih. Cuma ruang isolasi itu tidak sesuai dengan standar. Terus coba tanya, apa ya sih yang nggak sesuai dengan standar? Informasinya itu ruang isolasi itu nggak punya kamar mandi di dalam. Oh harusnya kalau ruang isolasi itu harusnya di dalam tuh Ada kamar mandi. Udah ada fitur kamar mandinya ya. Ya nanti kalau dia mau buang air besar, buang air kecil, nggak mungkin dia keluar kan, jalan-jalan keluar. Justru kan dia bawa virus keluar kan gitu. Sampailah nunggu RSUD, rumah sakit yang di Galang itu selesai. Mestinya kan gitu kan. Oke, terus kan kemarin kita tanggal berapa ya, lupa itu aku, sekitar tanggal berapa kita ada gerakan massal spreading desinfektan itu, penyemprotan Nasional tuh. itu nasional ya. Nasional. Dan kita kan memang kalau di sini sih, di perumahan sini sih sebelum ada program itu sempat ada penyemprotan keliling di komplek. Kemudian ada lagi yang dari itu kemarin yang rame-rame itu kan sama bupati langsung tuh kan yang mengkomandoi kegiatan itu kan. Dan Bang Topik tahu kan di hari yang sama waktu, kalau nggak salah itu di hari yang sama juga masuk 39 TKA dari 39. Cina men, dari negara apa sih, kalau dibilang negara penghasil kayaknya keji banget ya, negara ya sumber corona itu ya. Sumber corona. Itu Bang Topik ngeliatnya gimana? Aneh ya sebenarnya, kayak pemerintah daerah nggak tahu nih, kecolongan gitu, merasa kecolongan. Terus pemerintah pusat
satu sisi tetap membuka kesempatan untuk orang masuk, satu sisi corona ini sudah kemana-mana. Jadi kita ini dihadapkan dengan situasi yang bingung harus ngapain. Masyarakat disuruh di rumah, nggak usah kemana-mana, ya kan. Kalau di jalan raya Tanjung Uban itu, aku kan termasuk juga orang yang mencoba self isolating. Maksudnya tetap diem di rumah aja gitu. Tapi memang ada kayak jam-jam malam itu aku karena udah kesuntukan kali di rumah, aku cobalah keluar, dan memang semenjak ada imbauan itu memang Tanjung Uban sepi. Jalan-jalan Uban itu sepi, Bang. Karena udah mulai ada polisi yang patroli, kalau ada yang ngumpul-ngumpul kerumunan gitu memang ditertibkan gitu loh. Nah itulah. Jadi aku nggak habis pikir ya. Kita disuruh di rumah, kita nggak boleh mudik, ya kan. Terus kita mesti social distancing. Terus apa lagi satu lagi yang distancing tuh? Physical distancing. Nah, ya kan. Tapi satu sisi. Tapi katanya bupati nggak tahu, Bang. Apanya tuh? Oh, tenaga itu ya. Itulah kan. Bupati marah. Bupati geram, Bang. Bupati geram. Aku ada lihat di beberapa situs media online, bupati geram, kepala dinasnya heran. Ini gimana itu, Bang, ya? Karena begini ya, jadi hal yang ya aku nggak tahu sih ya, karena nggak pernah jadi bupati dan nggak pernah berada di lingkaran bupati. Sama lah. Tapi setahu aku kan begini, bupati itu atau penguasa itu punya informasi satu langkah lebih dulu dibanding masyarakatnya. Dan itu kan normal biasa ya. Normal. Biasa tuh kalau contoh lah kayak kita ke kelurahan atau kita ke kecamatan, udah tahu belum ini? Ya elah, kita udah tahu duluan kali. Kan gitu tuh. Nah, cuma jadi begitu ada bilang nggak tahu tuh, kalau bagi aku pribadi tuh kayak gimana ceritanya nggak tahu gitu loh. Ini bukan narkoba selundupan gitu kan, bukan barang yang bisa disembunyiin di bawah sepatu apa segala macam. Dan lucunya kan begini ya, ini aku aja berpikir sederhana, Bang. Kalau kita ke Singapura nih contohnya, kalau kita ke Singapura, nggak usah kita bawa virus, nggak usah kita dicurigai saja, itu kan kita nggak bisa langsung masuk, Bang. Kita diproses dulu. Kalau prosesnya tidak selesai di hari itu, kan kita juga nggak disuruh masuk dulu. Betul. Kan kita bahkan dideportasi. Lu pulang dulu dah, beresin dulu semua berkas-berkas. Kalau udah fix baru datang lagi kan. Betul. Yang anehnya nih, mereka si TKA 39 orang ini datang sampai Tanjung Uban dan sempat bikin heboh. Sudahlah bikin heboh, masuk. Dia udah masuk. Udah masuk. Nggak tahu. Pemerintah Pemda Bintan statementnya nggak tahu. Cuma nggak taunya dalam bentuk apa, aku nggak tahu ya. Maksudnya mungkin gini, kok masyarakat tahu gitu. Jadi ketika masyarakat tahu, barulah muncul. Itu kenapa mau bikin video berdua biar nggak masuk penjara sendiri. Jangan marah, Pak. Terus gini ya, kan aneh gitu. Bermasalah bisa masuk. Setelah mereka masuk, setelah itu bupati juga bikin telekonferensi tuh yang di-share di FB itu, yang bupati Pak Apri ngobrol dengan Pak Tagor ya, Pak Tagor sama Pak Indra, Kadis provinsi, dan sama Pak Indra tuh Kadis Naker juga ada ya, di Bintan. Nah, intinya pembicaraan mengenai gimana TKA itu bisa masuk gitu ya. Jadi setelah nonton video itu aku semakin yakin, iya nih, bupati kita nggak tahu apa-apa. Maksudnya terkait TKA ini ya dia emang nggak tahu ya gitu. Gila ini informannya. Maksudnya biasanya kan bupati kan punya, harusnya lebih tahu. Iya gitu kan. Ini masyarakat yang tahu gitu. Bupati nggak tahu. Gokil kan. Terus itu sempat, Bang, aku heboh maksudnya aku sempat lihat hebohnya di sosial media, dan lucunya begini. Beberapa teman-teman yang
aku bilang ini oknum lah. Kalau oknum ini kan tidak keseluruhan ya, mewakili sebagian saja. Jadi banyak yang meng-counterback begini. Masyarakat ngelihat itu pasti kan sebel. Gila, kita sekabupaten ini lagi berusaha macam mana supaya corona ini tidak mendekat dengan kita spreading desinfektan apa segala macam. Kemudian masuk tuh TKA. Intinya masyarakat marah dong. Wajar nggak? Wajar. Kan begitu ya. Capek itu. Ada beberapa oknum yang mungkin dia juga di lingkaran pemerintahan ya. Ini justru meng-counterback. Dibilangnya masyarakat nggak ngerti apa-apa. Ya jelas masyarakat nggak ngerti kalau nggak dijelasin. Kan nggak ngerti nih gimana ceritanya Pemda bisa nggak tahu. Nah itulah kenapa masyarakat tahu. Nah gitu. Nah kemudian setelah masuk katanya Bupati bilang ya udah besok kita ke PT Bayang nampung TKA itu kan. Nah kemudian supaya tenang katanya mau dipulangin dan itu makin jadi bahan untuk meng-counterback masyarakat yang nanya, yang marah gitu loh. Udahlah tenang aja ini dibalikin. Tapi bagi aku ya poinnya bukan dibalikin, Bang. Betul. Kenapa bisa masuk? Masuknya itu yang jadi masalah. Karena kalau aku nih melihat dari sisi kemanusiaan ya, ketika mereka udah jauh datang jauh-jauh dari Cina sampai di Bintan, masuk ya udahlah kerja aja kalau aku pribadi sih. Tinggal mereka ya udah dipagerin tuh jangan ada yang keluar. Kan gitu. Daripada mereka harus balik lagi, mereka mau pulang itu terjadi pergerakan, men. Betul. ada lintas mobilisasi yang dimana mereka berpotensi untuk menularkan kalau mereka terkena. Kan begitu. Betul. Jadi poinnya bagi aku sebetulnya bukan dibalikin itu, justru yang ideal yang menurut aku ketika TKA itu kemarin memang dirasa menimbulkan masalah, harusnya tidak masuk dulu. Ya harus ditempatkan di tempat di mana dia diterima. Kan dia tentu dari luar, katanya dari Thailand ya, atau dari negara mana sampai ke Jakarta. Ya, dari Thailand, Jakarta ke Batam ke Uban. Nah kalau misalnya Uban merasa bermasalah, ya buang ke Batam. Sorry, bukan dibuang, maksudnya ya arahkan mereka untuk ke Batam. Kan yang terima kalian Batam. Betul. Kalau Batam misalnya keberatan, ya serahkan ke Jakarta. Kan itu logika aku yang fakir ilmu ini sih. Ya, kita yang fakir ilmu dan jarang baca buku ini. Tapi gimana nih Bang? Kita kan udah tahu nih ya, maksudnya perkembangan corona. Ada nggak pesan yang mau disampaikan ke siapa saja yang Bang Topik pikir harus dengar pesan ini? Mungkin buat teman-teman yang di rumah, atau mungkin untuk kepala dinas, atau mungkin untuk bupati sekalian belum. Ya. Jadi memang kondisi saat ini memang kita bukanlah ingin mencari kesalahan pemerintah. Betul. Karena ya pemerintah memang udah salah ya kan. Dari pusat sampai Gila nih, ini melipirnya terus ke pemerintah nih. Dan orang tahu dia ini orang taunya dia ini sedang tidak berada di partai pemerintah. Ya, ngapain kita di partai? Kalau jadi serigala peliharaan. Oke. Terusin. Jadi gini, saat ini pemerintah tuh udah aneh lah. Contoh, presiden bilang boleh mudik, nanti tinggal dikawal sama pemerintah daerah atau pemerintah provinsi masing-masing. Pemerintah provinsi, Pak Ganjar, ya Pak Gubernur melarang mudik karena takut membawa virus corona. Benar. Ke desa, nanti desa tidak punya fasilitas kesehatan yang lengkap seperti Dan rata-rata gubernur gitu Bang, kayak Pak Ganjar, Jakarta juga gitu. Semuanya. Ya, Jawa Barat Ridwan Kamil juga. Nah itu dari sisi pengamatan kami yang nggak pernah baca buku ini udah terlihat ambigu ya. Terus juga sampailah di daerah Bintan ini kan, masalah TKA ini juga, terus masalah fasilitas kesehatan ya, yang kayaknya memang betul-betul nggak siap. Jadi saat ini kita bukan ingin mencari kesalahan pemerintah karena ya memang udah banyak kali lah salahnya. Jadi sekarang ini harusnya kita membantu apa yang kurang nih. Apa yang kurang? Contoh paling sederhana, pemerintah selalu mengatakan social distancing, jaga jarak, ya, jaga jarak. Tapi kenyataannya hari ini di Bintan ini masih banyak yang ngopi, masih banyak nongkrong-nongkrong. Itu
nggak pernah baca berita atau kebal atau macam-macam itu nggak tahu itu kayaknya di sini itu udah dungu gitu. Ada sebuah dinasti kedunguan yang dibangun di sini. Iya. Terus juga ya kita sebenarnya Dengarkan anda yang suka ngopi-ngopi itu ya. ya, Lalu Bang, kayak pengusaha-pengusaha ya, saya apresiasi loh sama ada beberapa pengusaha yang sudah menutup usahanya untuk mentaati peraturan pemerintah. Tapi ada juga sebagian pengusaha yang masih membuka usahanya dengan alasan kalau kami tutup, kami mau makan apa, listriknya gimana, terus karyawan mau makan apa. Rezeki itu di tangan Tuhan. Ngomong rezeki tahu di tangan Tuhan, umur tahu di tangan Tuhan. Tapi giliran disuruh tutup, nggak percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu ngasih bakal ngasih rezeki yang lain. gitu ya, gokil men. Iya kan? Iya betul, benar. Lu orang bilang urusan hidup mati di tangan Tuhan, tapi dia nggak percaya rezeki itu Tuhan juga udah atur. Udah atur gitu. Mestinya ya kesadaran diri lah. Saya pribadi sih apresiasi sama beberapa tempat-tempat keramaian yang udah tutup. Kayak kedai kopi ya contohnya ya. Di Uban juga kayak Kopitiam yang trafficnya cukup tinggi di Kopitiam itu. Ya Kopitiam itu ramai. Dia udah nutup juga. Udah nutup. Tapi dia cuma ngalihkan jadi delivery gitu. Delivery nggak apa-apa, artinya dia tetap Tidak berkerumun ya. tidak bikin berkerumun, tapi dia juga tetap bisa memaksimalkan usahanya. Nah mestinya kayak gitu dong. Kita zaman udah canggih, handphone udah bagus-bagus, masa nggak bisa dimanfaatin untuk hal-hal yang kayak gitu. Dengar. Tuh. Kadang miris lah, disuruh jangan kemana-mana, tapi masih juga ngumpul-ngumpul. Itu ya kita harus sebenarnya, itulah mungkin kadang-kadang kurang banyak baca buku, terus juga kurang sering nonton berita-berita internasional kan. Kita tuh tidak ingin sebenarnya Indonesia itu kayak Itali. Iya, tapi gini Bang, menyinggung soal berkerumun. Jadi beberapa hari yang lalu aku kan rutin lewat Perma itu kan, dan di situ ada kantor lurah ya. Aku nggak tahu tuh beberapa hari ini siang malam orang banyak berkumpul di situ. Dan aku baru ngeh kayaknya baru dipasang wifi spot wifi. Jadi di situ anak-anak berkerumun, orang-orang juga pada ngumpul mungkin nyari jaringan wifi kali. Oh, lagi baca buku mungkin. Jadi iya, maksudnya kita jadi aneh sama-sama kita gitu. Aku mati-matian di rumah aja gitu. Dan orang juga yang pekerja udah pada dirumahkan, yang masih bekerja juga udah pakai metode work from home, dan di kantor lurah buka wifi, spot wifi yang kan jadi anak-anak berkumpul. Terus mamanya kemana? Kok anak-anaknya dibiarin? Tuh. Yeah. Nanti kalau udah kena virus, kok bupatinya gini sih, kok rumah sakitnya gini sih, disuruh di rumah nggak mau ikut, ya kan? Terus ada pesan nggak Bang buat apa sih namanya ya? Bukan pesan lah, mungkin curahan hati, aspirasi yang didengarkan sama pemerintah daerah mungkin. Kan Abang ini kan erat kaitannya dengan lingkaran pemerintah. Lingkaran penguasa kan gitu. Minta ampun. Nah jadi kalau menurut saya pribadi sih saran ya kan, kalau memang pengen berbuat ya berbuat aja tanpa ada lebih cenderung ke seremonial dan politis. Maksudnya gimana tuh? Seremonial dan politis itu gimana maksudnya? Contoh Bukti realnya dong. Contohnya gini lah, ini kan yang beberapa waktu lalu kita tengok Pak Bupati selalu ikut nyemprot, ya kan? Saya juga nanya itu Pak Bupati wakilnya kemana? Kok wakilnya nggak diajak gitu? Hanya satu kali diajak waktu itu nyemprot di Uban tuh. Gitu. Yang di beberapa tempat. Kayaknya di posternya juga nggak ada wakil bupati deh. Ya yang di apa namanya? Informasi pasien yang COVID apa semua. Dan Anda ya, kalau Anda desainer informasi yang akan disampaikan versi pemerintah di sosial media, saran aku nih,
kurangin lah apa namanya, kayak jadi aku pernah lihat di FB itu poster kayak penyampaian data informasi data pasien apa segala macam, itu data dengan foto Lebih besar bupatinya lebih besar foto bupatinya Iya. gitu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu datanya gitu. Foto bupatinya ya udah, kita udah tahu tuh Udah siapa tahu. gitu. Dan aku yakin Bang, mungkin bupatinya juga nggak butuh itu. Cuma mungkin si desainernya ini mau menunjukkan loyalitas. Tapi man, it's wrong time. Ini bukan waktunya untuk buat kayak gitu. Iya. Ini kita lagi pandemi. Karena di situasi pandemi gini, jadi harusnya lebih selektif ya. Tapi kalau dibilang emang salah, San? Ya nggak salah Nggak sih. salah. Cuma karena memang nggak bisa diukur dari salah benar. Iya, betul. Cuma kan kalau ditanya Etis kayak, nggak etis? Etis apa enggak? Cuma kalau menurut aku ya kurang ya. Kurang. Gitu. Maksud aku ya it's okay gitu loh. Karena aku sampai ngerasa kok data dengan foto lebih besar foto space-nya gitu loh. Dan dikaji dari kaidah desain pun sepertinya ini kurang tepat, Bapak yang terhormat. Kurang tepat. Datanya juga tuh, data yang dipaparkan itu tuh. Nah, kita nggak tahu nih proses dia ini PDP, ODP, negatif itu gimana prosesnya hari ini. Saya pribadi pun nggak tahu, masyarakat semua pun nggak tahu. Karena ya berkaca dari teman lah. Oh ya, tidak ada langsung pulang. kalau dibandingkan dengan penanganan Flu babi dulu, kayaknya kok sederhana banget. Sederhana. Gitu ya. Sedangkan ini kan gampang banget nih nularnya. Sentuh gini, ini bawa kemana-mana nular. Atau jangan-jangan di Bintan sudah banyak sekali yang ternyata carrier corona. Ya, cuman belum tahu. Tapi mungkin ya, ini bukan aku sampein, Ya, bukan informasi ya, maksudnya jangan-jangan tuh karena kita tidak patuh. Enggak Bang, mungkin karena kita nggak didata, nggak dites sebagaimana seharusnya, jadi ya sebenarnya mungkin yang carrier banyak, cuma mati sendiri karena imun yang kuat kan katanya gitu, orang Indonesia kan kuat. Katanya gini, Indonesia itu nggak bisa masuk corona karena panas. Katanya gitu. Padahal di Arab Saudi itu lebih panas, tapi ada di sana. Nggak lah, kalau Indonesia kan katanya udah ada apa sih DBD. namanya, DBD apa sih, jadi corona tuh nggak Udah biasa lah. kayak nggak ada tempat gitu. Kayak nggak ada tempat. Oke, jadi itu aja Bang ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak ya? Sebelum aku tutup sesinya. Ya harapannya mungkin mudah-mudahan ya tidak ada yang positif di Bintan. Harapan kami kita berdua yang mungkin gitu ya. Karena yang kami ucapkan ini mungkin kekhawatiran. Terutama aku nih, kekhawatiran aku karena dulu waktu flu babi penanganannya seperti ini. Kok sekarang corona kok kayaknya biasa-biasa aja gitu. Mudah-mudahan ya masyarakat Bintan sehat-sehat aja. Pak Bupati sukses ya, Pak Bupati. Bupati Jangan lupa aja Pak Wakilnya. Mungkin Pak Wakilnya yang lagi ada kegiatan lain kan. Ya mungkin lah, mudah-mudahan lah kayak gitu. Karena ya di sisa-sisa masa jabatan ini harus nampakin lah kompak-kompaknya. Oh gitu ya, Ya. jangan awal-awal aja gitu ya. Jangan awal-awal aja, harus asri dari awal sampai akhir. Oh iya, dulu Asri ya, Asri. jargonnya ya, benar-benar. Apri, Sujadi dan Dalmasri. Oke, kayaknya itu dulu Bang ya. Itu aja lah. Nanti kalau misalnya ada lagi kita bikin sesi yang kedua. Boleh. Nggak kapok kan ngomongnya? Enggak. Nggak takut kan? Nggak takut. Kan berdua kalau masuk penjara. Oke, gini ya. Ini aku tampilin di YouTube. Yang YouTube aku itu non AdSense, artinya nggak ada AdSense di situ. Tidak ada maksud lain selain mau membuat komparasi statement sekarang mungkin sama Bang Topik. Kalau kalian punya saran atau suggest, San lu ngomong sama ini dong biar lebih ini, ya kasih tahu gitu, kasih tahu via FB bisa, via nomor, via telepon bisa, kasih tahu. Misalnya aku harus ngomong sama ahli dokter, ya siapa dokternya yang mau aku ajak bicara gitu. Ya semoga
video ini bermanfaat, sedikit banyak informasi. Kalian ambil yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, yang canda-candaan jangan terlalu dibawa serius lah. Ya, jangan baper. Ya, kita ini kan bangsa yang besar, cuma bermasalah di minat baca buku sama selera humornya. Ya. Ya, oke. Gitu aja, Bang. Itu aja sih. Oke. Bye.